Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Pratama, mahasiswa semester 5 dengan NIM 240101288 dengan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi dengan dosen pengampu, yaitu Dr. Ibu Yenita MPD. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin tentang penjelasan tentang administrasi dan supervisi pendidikan dengan 5 buku yang berbeda atau penggarangnya. Yang pertama yaitu dengan buku yang dikarang oleh Nurdin, yaitu dengan judul Model Supervisi Guru Pendidikan Islam, yaitu dalam sebuah sekolah SMP atau MTS Al-Ihsan Hidayatullah Tanjung Raja. Untuk kesenjangan supervisi, itu kepala sekolah belum memahami peran sebagai supervisi PAI. Ini ada 3 kesenjangan supervisi: temuan pra observasi, regulasi, dan kendala. Rumusan masalah ini dan tujuan penelitian yaitu menginvestigasi model supervisi guru PAI di dunia sekolah berbasis Islam, mengeksplorasi peran kepala sekolah sebagai supervisor, mengidentifikasi dampak supervisi terhadap kualitas pembelajaran. Pendekatan kualitas deskripsi studi kasus multi, yaitu lokasi di MTS Hidayatullah Tanjung Rajab Berau. Pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, semi terstruktur, dokumentasi, dan keabsen data, yaitu triangulasi sumber dan teknik. Model supervisi di MTS Muhammadiyah, yang pertama itu tahap pra observasi, yaitu yang di luar. Itu kepala sekolah membuat jadwal supervisi dan mengingatkan guru tentang kelengkapan perangkat pembelajaran. Dan kedua yaitu observasi kelas, yaitu supervisor duduk di belakang kelas mengawasi dalam gaya mengajar, metode, media, dan respon siswa. Dan yang ketiga yaitu tindak lanjut, yaitu pertemuan khusus pasca observasi membahas temuan, ditemukan perangkat pembelajaran tidak lengkap dan materi itu monoton yang bermanfaat. Itu model supervisi, itu proses supervisi, dialog santai, observasi temuan perangkat, analisis dialog, guru diminta aktif, yaitu pasca wawancara langsung praktek. Perbandingan model supervisi, yaitu yang pertama supervisi terjadwal, kepala sekolah aktif, hubungan interaktif dan kekeluargaan, fokus kebutuhan guru. Dorong metode bervariasi, kerjasama dikdasmen, dan tidak ada jadwal periodik, cenderung membiarkan guru lalai. Persamaan masalah, itu dimasalahkan dengan guru PAI tidak membuat perangkat pembelajaran lengkap, dan yang kedua itu tidak aktif dalam organisasi profesi EMGMP. Yang ketiga kurang kreatif dalam pemanfaatan media. Dan terakhir yaitu metode ceramah mendominasi, yaitu dalam pembelajaran monoton. Administrasi dan supervisi pendidikan dalam pengarang Nurdin ini, yaitu dan juga dalam model yang tepat supervisi klinis paling sesuai, menyadarkan guru PAI akan tanggung jawab dalam profesionalnya secara mandiri,
Yaitu juga temuan kunci dalam pembelajaran, yaitu kedua sekolah menghadapi masalah serupa, administrasi tidak lengkap, tidak aktif di MB ataupun MGPP, kurang inovatif dan metode monoton. Dan yang ketiga itu implikasi, kepala sekolah perlu berperan sebagai mitra, bukan pengawas, membina bukan mengawasi. Dan saran yaitu bagi kepala sekolah, perhatikan tentang administrasi guru bukan hanya untuk akreditasi, tetapi sebagai tanggung jawab nyata di lapangan terhadap proses dalam pembelajaran. Yang kedua itu pengembangan diri guru, itu berikan kesempatan guru aktif di organisasi profesi untuk bertukarnya pengalaman dan terbuka terhadap perubahan pendidikan. Dan hingga terakhir yaitu reorientasi supervisi, yaitu supervisi adalah pembinaan bukan pengawasan kinerja, ataupun layani guru agar menjadi profesional. Ada juga dalam pengarang yang lainnya yang saya baca, yaitu dalam pengarang itu Purwanto Alim, yaitu pengertian administrasi. Penjelasan dari pengarang tersebut, pengertian administrasi pendidikan yaitu adalah proses kerjasama antara berbagai pihak di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Administrasi tidak hanya berkaitan dengan surat menyurat, tetapi juga mencakup perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pendidikan. Contohnya yaitu menyusun jadwal pelajaran, pengelolaan keuangan sekolah, dan peraturan tugas guru. Fungsi ini menurut Purwanto Alim yaitu perencanaan yang baik, perorganisasi yang baik, pelaksanaan yang baik, dan pengawasan yang baik. Bagi menurut Pidarto, yaitu supervisi pendidikan adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran. Supervisi bukan mencari kesalahan guru, melainkan memberikan bantuan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Contoh yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah mengamati pembelajaran di kelas lalu memberikan saran perbaikan ataupun mengevaluasi. Ini tujuannya ya supaya meningkatkan kemampuan profesional guru sehingga kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa itu lebih baik, semakin baik. Ada juga dari buku karangan Sahertian ataupun Daryanto. Supervisi ini pendidikan saling berkaitan ataupun mengatur seluruh kegiatan pendidikan, sedangkan supervisi memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan administrasi yang tertata dan supervisi yang efektif, mutu pendidikan akan meningkat. Seperti juga administrasi pendidikan merupakan proses pengelolaan seluruh kegiatan pendidikan, sedangkan supervisi pendidikan merupakan upaya pembinaan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada juga dari pengarang yang terakhir ini, yaitu Sagala, yaitu Rineka Jakarta. Dalam pengarang ini menjelaskan administrasi dan supervisi pendidikan ini yaitu dalam kualitas dalam pembelajaran, apakah sudah mengatur seluruh kegiatan pendidikan, fokus pada pengelolaan, yaitu dalam administrasi dan supervisi ini yaitu bersifat umum. Supervisi pendidikan membina dan memproses pembelajaran, fokus pada peningkatan guru, bersifat kualitas yang lainnya. Di sini kita lihat juga supervisi pendidikan
yaitu mencakup keseluruhan dalam tanggung jawab sebagai kepala sekolah, karena supervisi ini penting dalam manajemen, dan juga sebagai supervisor harus menguasai yaitu POAS, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat presentasikan dalam pengarang. Ada 5 buku yang berbeda. Intinya administrasi dan supervisi pendidikan itu harus mencakup sebagai guru yang profesional dan matang di pengampu di mata pelajaran tersebut. Dan juga sebagai kepala sekolah itu harus bertanggung jawab di anggotanya sebagai supervisor dan memberikan contoh yang terbaik pada guru dan sebagai pendidik memberikan contoh kepada siswa yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dapat sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.